Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Winter 2024 yang berjudul Hitoribochi no Isekai Koryoko. Nah, daripada penasaran, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat MC kita yang bernama Haruka sedang istirahat makan siang. Diketahui jika dia adalah seorang penyendiri. Haruka memilih menyendiri karena ia mempunyai alasan simpel, yaitu enggan berhubungan dengan orang-orang di kelasnya. Terlebih lagi waktu baca bukunya juga akan terganggu. Diketahui juga jika kelas ini memiliki beberapa grup, mulai dari grup berandal, grup cewek gaul, grup badut kekar, grup otaku, dan grup ketua kelas. Dan tentu saja dirinya tak bergabung dengan grup manapun. Setelah menjelaskan hal itu, nampak lingkaran sihir tiba-tiba muncul di kelas mereka. Melihat hal itu, Haruka pun nampak terkejut dan merasa jika hal ini mirip seperti novel yang ia baca tadi. Awalnya Haruka nampak antusias dengan kejadian ini, namun saat memikirkan betapa repotnya berada di dunia lain, jadi ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sayangnya saat akan keluar, nampak pintu itu tiba-tiba terkunci. Meski sang MC sudah berusaha keras untuk membukanya, namun usahanya gagal karena pintu itu sama sekali tak bisa dibuka. Di tengah lingkaran sihir itu terus membesar, serta para murid yang mulai memudar, Haruka yang tak punya pilihan lain pun memutuskan untuk kabur lewat atas. Setelah sampai di sana, Haruka pun merasa jika ia sudah aman. Namun ternyata setelah itu nampak sang MC masuk ke ruangan yang serba putih. Namun ia merasa heran karena tak ada orang lain di tempat ini. Bukankah seharusnya ada raja gendut atau idaman para otaku yang menerima kedatangan mereka? Namun tak lama kemudian Haruka melihat kakek-kakek yang datang menghampirinya. Kakek itu pun nampak panik karena teman-teman Haruka yang lain sudah pergi, sedangkan dia masih berada di tempat ini. Melihat kakek itu, Haruka pun merasa jika dia semacam dewa di dunia lain. Namun Haruka menganggap jika sang dewa teledor karena membiarkannya tertinggal di tempat ini. Si kakek kemudian meminta Haruka untuk cepat siap-siap untuk mengatur status dan skill sebelum dipindahkan ke dunia lain. Dan sesaat kemudian muncul tabel raksasa di hadapan Haruka. Dijelaskan jika biasanya setiap orang akan mendapatkan 50 poin yang bisa digunakan untuk menguasai skill atau sihir. Namun karena si kakek baru pertama kali mendatangkan 43 orang seperti sekarang, jadi skill dewa pun menjadi rebutan dan sisanya cuma skill yang jelek. Namun meski begitu, Haruka pun akan mencoba memeriksanya terlebih dahulu. Diketahui jika di dalam perlengkapan bawaan cuma ada perlengkapan warga desa dan lensa kontak. Mengetahui hal itu, Haruka pun merasa jika perlengkapan ini sangat payah karena seharusnya ia memperoleh perlengkapan kesatria suci atau petapa agung. Dan parahnya di dalam teknik bela diri hanya ada senjata tongkat. Hal itu pun membuat Haruka sangat kesal karena ia menginginkan pedang atau tombak. Tak sampai di situ, bahkan di deretan skill hanya ada skill set dan berjalan. Di deretan sihir 4 elemen sihir sudah tidak ada dan hanya tersisa sihir tak jelas. Bahkan di dalam keunikan hanya ada kunci sukses perusahaan dan boneka dungu. Haruka pun semakin kesal karena gelar yang ia dapat hanya pendekam rumah dan pengangguran. Hal itu pun membuat Haruka tak habis pikir karena gelar tersebut mana mungkin bisa melawan monster. Karena skill dan gelar yang tersisa sangat jelek, tentu saja Haruka pun protes ke kakek tersebut. Ia pun meminta agar si kakek menyediakan lebih banyak skill yang lebih berguna. Si kakek yang tak tahan dengan sikap Haruka pun memutuskan untuk memberikannya semua skill yang tersisa. Setelah menerima semua skill yang tersisa itu, Haruka pun pada akhirnya dipindahkan ke dunia isekai. Ia kemudian menemukan sebuah tas yang ternyata perlengkapan warga desa A. Setelah membukanya, Haruka pun nampak terkejut karena tas penyimpanan itu tak terbatas. Bahkan di dalamnya terdapat lensa kontak, jubah, sepatu kulit, batang kayu, cincin jiwa sengsara, permata pengetahuan, dan buku harian warga desa A.
Dan setelah memakai semua peralatan itu, Haruka pun merasa jika ini lumayan keren. Tak lama kemudian Haruka pun akan mengecek statusnya. Namun saat melakukannya, ia malah disuruh lempar dadu. Haruka pun mengingat jika sebelumnya, ia diminta mengalokasikan 1 poin di setiap statistik atau pakai dadu. Dan 2 dadu seharga 10 poin. Setelah mengingat hal itu, Haruka pun nampak kesal karena kakek itu telah memberinya semua sampah. Setelah itu nampak Haruka melempar dadu. Namun ia dibuat kebingungan karena hasilnya double M. Sistem pun meminta sang MC untuk memilih statistik mana yang akan ditingkatkan. Karena menambah HP dan MP tak bisa mengubah situasi, jadi Haruka pun memilih meningkatkan keberuntungan. Setelah itu nampak status Haruka muncul. Ia pun merasa heran karena status keberuntungannya telah mencapai batas. Dan ternyata huruf M di dadu itu artinya maksimal. Dan setelah Haruka mengecek semuanya, ia pun beranggapan jika sisanya hanyalah sampah. Haruka lalu bertanya apakah karena datang seorang diri, ia bisa merekrut bawahan dengan skill penyendiri. Namun jika tetap menjadi penyendiri di isekai, maka ia tentu saja tak bisa mendapatkan harem. Setelah memikirkan hal itu, Haruka pun merasa heran mengapa di tempat ini sangat sepi. Karena seharusnya semua orang di kelasnya telah dipindahkan ke tempat ini. Namun meski begitu Haruka tak memperdulikannya karena ia tak bisa membuat tim. Dan lebih baik sekarang ia mencari tempat tinggal yang aman. Dan setelah berjalan cukup jauh, Haruka baru mengingat jika ia memiliki lensa kontak. Dan ketika memakainya ia pun dibuat terkejut karena ia bisa mengetahui semuanya. Mulai dari jamur, tanaman herba, hingga obat yang ada di dalam tas. Dan ternyata Haruka bisa mendapatkan skill penilaian dengan memakai lensa kontak tersebut. Dan tentu saja Haruka pun nampak takjub karena ia bisa melihat semuanya dengan skill penilaian. Setelah itu nampak Haruka mengambil jamur poten yang bisa dimakan. Bahkan jamur itu bisa meningkatkan kemampuan potensial. Karena tasnya mempunyai kapasitas tanpa batas, bahkan di dalamnya juga dilengkapi obat. Hal itu pun membuat Haruka meminta maaf karena ia telah meremehkan perlengkapan warga desa A sebelumnya. Tak lama kemudian Haruka sampai di sungai yang sangat jernih. Setelah ia meminumnya, nampak Haruka menemukan sebuah goa. Dan ketika memasuki goa itu, Haruka pun mengharapkan goa ini kosong. Setelah memeriksa ke dalam, untungnya di dalam sana tak ada monster. Karena tempat ini lumayan luas dan nyaman, jadi Haruka pun memutuskan untuk tinggal di sini. Terlebih lagi, di dalam tasnya terdapat tenda sihir dan lentera. Pada malam harinya nampak Haruka membuat api dengan menggunakan sihir temperatur. Dan setelah memeriksa statusnya, sihir ini pun naik level dan sang MC mendapatkan sihir api. Tak hanya itu, bahkan ia juga mendapatkan kewaskitaan, deteksi dan pelacak musuh. Keesokan harinya nampak sang MC terbangun dari tidurnya. Ia pun merasa bersyukur karena semalam tak terjadi apa-apa. Ini berkat efek pengusir monster dan efek rumah aman dari gelar pendekam rumah. Karena merasa lapar, jadi Haruka pun memutuskan akan menggoreng jamur dan daging kering yang ia dapat dari dalam tasnya. Setelah mencobanya nampak Haruka merasa bangga karena ternyata masakannya lumayan enak. Ia pun tak menyangka karena ada wajan dan pisau di dalam tasnya. Hal itu membuat Haruka kembali memuji perlengkapan warga desa A yang dirasa bikin geleng-geleng. Setelah itu nampak sang MC mengambil kayu dan tanaman herba. Dan sesaat kemudian Haruka merasakan kehadiran monster dari skill deteksi. Setelah memeriksanya, ternyata di sana terdapat 2 ekor goblin. Melihat hal itu jelas saja sang MC merasa panik. Terlebih lagi monster keroco itu mempunyai statistik yang tinggi. Namun karena pertarungan ini tak bisa dihindari sejak ia masuk ke dalam hutan, jadi Haruka pun menganggap jika hal ini merupakan kesempatannya. Meski awalnya ragu karena ia hanya memakai batang kayu, namun saat ia melapisinya dengan sihir kemas, Haruka pun memutuskan untuk menghabisi mereka. Dan sesaat kemudian, nampak Haruka berhasil menghabisi 1 goblin. Goblin yang satunya pun berusaha menyerang. Namun karena serangannya monoton dan bisa ditebak, pada akhirnya sang MC berhasil menghabisinya. Ia pun merasa senang karena telah memenangkan pertarungan pertamanya. Namun meski begitu ia butuh banyak evaluasi. Setelah itu nampak sang MC makan malam. Ia juga telah mengambil gada kayu dari goblin tadi. Namun karena senjata itu berat dan juga pendek, jadi sang MC pun memutuskan untuk tetap memakai batang kayu saja.
saja. Dan tak lama kemudian Haruka pun memeriksa statusnya. Tak hanya nih level, statistik yang lain juga bertambah 2 kali lipat. Level teknik tongkatnya juga naik, meski ia menggunakannya asal-asalan. Tak hanya itu, bahkan sensitivitas turut naik, dan sang MC juga mendapatkan selubung sihir. Hal itu terjadi mungkin karena pertarungan sebelumnya, di saat Haruka melapisi batang kayu dengan energi sihir. Di hari ketiga nampak Haruka merasa bosan, karena ia terus-terusan makan jamur. Namun jika ia protes karena ingin makan daging, maka mungkin saja ketua kelas akan marah. Setelah memakan habis jamur itu, Haruka pun akan menguji selubung sihir yang ia dapatkan kemarin. Dengan selubung sihir ia dapat memperkuat tubuhnya, dan juga meningkatkan kontrol fisik serta menambah ketahanan sihir. Tak hanya itu, Haruka juga menyadari jika skill penilaiannya naik ke level 2. Namun ia merasa heran mengapa sarung tangan kulit, jubah dan batang kayu terdapat tanda tanya. Dan karena Haruka malas berpikir, jadi ia tak memperdulikannya. Setelah itu, nampak sang MC sangat senang karena mendapatkan jamur. Karena terus-terusan mendapatkan jamur, Haruka pun berharap ada tumbuhan yang menghasilkan daging. Karena seharusnya saat ini ia latihan sihir, jadi pada akhirnya sang MC pun melakukan latihan dengan menggunakan selubung sihir. Setelah berhasil menggunakannya, nampak sang MC berlari dengan sangat lincah. Tubuhnya juga terasa enteng, dan ia terasa seperti berteleportasi. Bahkan saat menggunakannya, Haruka merasa jika ia jadi lebih sakti. Dan tanpa rasa takut, ia pun langsung menyerang goblin yang ada di sana. Setelah mengalahkan 2 goblin tersebut, Haruka pun merasa jika ia jadi lebih kuat, dan saat ini ia akan melawan 3 goblin sekaligus. Namun saat melihat goblin itu, Haruka malah ketakutan karena mereka nampak lebih kuat. Haruka pun pada akhirnya memutuskan untuk pulang dan akan mencoba-coba sihirnya. Pada malam harinya nampak sang MC melakukan eksperimen sihir, tapi lebih cocok disebut bikin kerajinan. Dan pada hari kelima, nampak sang MC berhasil mengalahkan goblin dengan sekali pukul. Interior di rumahnya juga sudah bisa dikatakan mewah, dan kesehariannya sudah berjalan mulus. Pada malam harinya, nampak Haruka dengan penuh antusias mengejar kelinci karena dirinya ingin makan daging. Setelah berhasil menangkapnya, Haruka tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang, dan ternyata yang datang ialah guru berandal di kelasnya. Karena tak ingin berurusan dengan mereka, jadi Haruka pun memutuskan untuk menghindar. Namun sesaat kemudian, ia kembali merasakan kehadiran orang lain di sebelah sana. Dan setelah menggunakan skill kewaskitaan, Haruka melihat grup cewek gaul juga ada di sana. Tak hanya itu, ia bahkan melihat grup badut kekar, grup para otaku, dan grup ketua kelas. Haruka pun berpikir jika ini adalah dunia yang kejam, dan berkelompok memang lebih baik. Ia juga sudah kenal ketua sejak kelas 1 SD. Karena hal itu, Haruka pun memutuskan untuk menyapa ketua kelas. Namun karena ia merasakan kebebasan, serta ketentraman saat sendirian, dan ia memiliki kehidupan bebas tanpa ada gangguan, jadi pada akhirnya, Haruka pun akan menaklukkan dunia isekai ini sendirian. Setelah berkata hal itu, sang MC lalu dikejutkan dengan hadirnya grup berandal. Dan kemudian ia pun langsung bersembunyi ke semak-semak. Sayangnya salah satu anggota grup berandal sepertinya mendengar sesuatu. Dan saat ia akan memeriksanya, hal ini pun terjadi. Beruntung yang ia temukan bukanlah Haruka melainkan kelinci yang tadi. Setelah mereka pergi, Haruka pun merasa lega karena ia hampir ketahuan. Meski tak ingin berurusan dengan mereka, namun Haruka penasaran dengan obrolan para berandal. Oleh karena itu sang MC pun menguping pembicaraan mereka. Dan ternyata mereka sedang mengobrol tentang melonnya wakil ketua kelas yang dirasa tambah besar saat pindah ke isekai. Mendengar hal itu tentu saja Haruka tak habis pikir, dan ia pun merasa jika mereka tetap bejat seperti biasa. Tak hanya membicarakan wakil ketua, mereka juga mengincar anak ekskul renang. Namun karena cewek-cewek tadi dilindungi ketua kelas, jadi Haruka bisa lega karena dia bisa menghentikan rencana kotor para berandal. Karena ketua kelas selalu ditakuti oleh anak bandel sejak kelas 1 SD. Setelah itu nampak para berandal meminta Tanaka untuk mengajarinya menggunakan skill. Dan tak lama kemudian mereka pun pergi dari sana. Setelah itu nampak Haruka kembali ke goa. Namun ia tiba-tiba terkejut
terkejut saat mengetahui jika level penyendirinya malah naik. Haruka pun merasa mungkin karena sebelumnya ia tak menyapa anak-anak yang lain. Dan jika level penganggurannya naik setelah bekerja keras, mungkin ia akan depresi. Haruka juga mengetahui jika skill miskin keahlian dan boneka dungu telah membuatnya susah naik level. Namun ia tak tahu efeknya seperti apa. Haruka pun merasa jika skill miskin keahlian telah membuatnya gagal menguasai satu hal secara total. Namun ia jadi bisa melakukan banyak hal dengan cukup baik. Dan tentang skill boneka dungu, Haruka merasa jika skill ini hanya akan membuatnya menjadi boneka. Dan setelah berpikir keras tentang hal itu, sang MC pun memutuskan untuk makan jamur untuk menghilangkan stres. Namun karena tiap hari makan jamur tentu saja Haruka merasa bosan. Dan jika tak ada daging, setidaknya sang MC ingin makan ikan. Di hari ke-7, Haruka yang sedang tidur terganggu dengan suara berisik dari luar. Awalnya ia mengira jika suara ini ulah dari grup Brandal. Namun saat ia memeriksanya, ternyata suara itu berasal dari grup otaku yang sedang bertarung melawan para goblin. Melihat mereka kesulitan, Haruka pun berencana menolong mereka. Namun saat melihat para otaku dengan skill penilaian, justru dirinya lah yang butuh pertolongan. Diketahui jika mereka memiliki level yang cukup tinggi dan profesi mereka jauh lebih baik dari Haruka yang cuma pengangguran. Tak hanya itu, mereka juga pemilik skill dewa, berbeda dengan dirinya yang mempunyai skill jelek. Haruka lalu memberitahukan jika kelasnya dipenuhi atlet nasional, anak-anak berprestasi dan anaknya orang terkenal. Dan Haruka pun bingung karena dirinya yang biasa saja bisa bersama mereka. Setelah memberitahukan hal itu, Haruka pun merasa jika dunia lain seperti ini adalah keahlian para otaku. Jadi pastinya mereka akan baik-baik saja. Namun sesaat kemudian Haruka melihat ada dua goblin yang sangat licik karena akan menyerang mereka dari belakang. Setelah mengingat jika ia pernah mengobrol dengan para otaku, jadi apa boleh buat Haruka pun akan menolong mereka. Dan sesaat kemudian setelah menghabisi dua goblin tersebut, Haruka pun menanyakan apakah para otaku baik-baik saja. Setelah terkejut dengan kehadiran Haruka, mereka pun mengucapkan terima kasih karena Haruka telah menyelamatkannya. Karena jarang berbicara dengan orang lain, nampak Haruka merasa grogi. Dan setelah itu Haruka mengajak mereka untuk mampir di goanya. Mereka pun nampak takjub karena di dalam sana sangatlah bagus. Haruka lalu menjelaskan jika ia membuatnya setelah menguasai sihir tanah dan sihir kemas. Sang MC juga menanyakan bagaimana keadaan murid yang lain. Dan saat mendengar jika para otaku memisahkan diri, jelas saja Haruka nampak terkejut. Mereka pun menjelaskan jika ceritanya bermula sejak mereka dipindahkan ke hutan. Nampak para murid banyak yang menangis karena ingin pulang ke dunia asalnya. Di tengah mereka yang panik dan histeris dengan kejadian ini, hanya para otaku yang terlihat santai karena mereka telah mengetahui perihal dunia lain. Grup Brandal yang sok-sokan pun datang dan meminta mereka menjelaskan tentang dunia lain. Dan saat melihat keadaan para murid yang nampak panik, ketua kelas pun meminta mereka untuk tenang. Namun sesaat kemudian nampak grup badut kekar panik karena melihat para goblin ada di belakang ketua kelas. Di tengah para murid yang ketakutan, bahkan para Brandal yang terkenal arogan pun sampai merengek ketakutan. Dan hanya para otaku yang nampak tenang, bahkan mereka menganggap jika para goblin hanyalah keroco. Dan sesaat kemudian beruntung berkat kehebatan para otaku, serta grup badut kekar yang juga ikut membantu, mereka pun pada akhirnya berhasil menghabisi para goblin. Ketua kelas lalu mengajak para murid untuk pindah ke tempat lebih aman dan terbuka. Ketika sampai di tepi sungai, para otaku yang mempunyai ilmu tentang dunia lain dan alam liar pun berinisiatif untuk mendirikan perkemahan. Ketua lalu membagi tugas dan menyatukan semua murid. Awalnya semua berjalan dengan lancar, namun tak lama kemudian para cewek gaul enggan melakukan tugasnya dan menganggap jika hal ini sangat merepotkan. Meski ketua akan membantu mereka, tapi tetap saja grup cewek gaul tetap tak mau bertugas. Kelakuan mereka pun membuat murid yang lain juga enggan melakukan tugasnya dan malah meminta para otaku saja yang bekerja. Melihat kelakuan mereka tentu saja ketua tak habis pikir. Setelah itu hanya ketua kelas, para otaku dan sebagian siswa yang bekerja. Para otaku pun merasa kesal karena mereka yang bekerja, sedangkan kebanyakan murid lain malah bersantai. Tak hanya itu, bahkan para otaku juga bekerja keras menghabisi monster yang datang ke perkemahan. Para otaku juga merasa cemas karena skill Pekashi dan pengontrol yang bisa mengendalikan orang lain malah diambil para berandal saat berada di ruangan putih. Dan karena sebab itu para otaku pun berusaha menaikkan level agar bisa melawan para berandal yang akan menggunakan skill berbahaya itu. Dan benar saja nampak para berandal berusaha menaikkan level agar bisa menggunakan skill berbahaya tersebut. Para otaku yang mendengar rencana haram para berandal pun langsung melaporkannya
kepada ketua kelas. Dan saat mendengar hal itu, ketua pun juga akan meningkatkan level untuk menghentikan mereka. Dan setelah beberapa hari, para berandal pun berhasil membuka skill Pekasi dan pengontrol. Namun secara tiba-tiba ketua datang menemui mereka. Melihat kedatangan ketua kelas, para berandal pun tak sabar menggunakan skill Pekasi dan pengontrolnya. Namun sesaat kemudian, ternyata ketua kelas berhasil mengalahkan mereka dengan sekejap mata. Melihat para berandal pingsan, para otaku pun menggunakan skill penyegel untuk mengunci skill Pekasi dan pengontrol mereka. Setelah rencana haramnya terbongkar, para berandal pun diusir dari perkemahan. Awalnya mereka berpikir jika masalahnya akan selesai sampai di situ. Namun sayangnya para berandal yang tak terima pun langsung menyerbu tenda dan menyerang secara membabi buta. Para berandal yang jauh lebih kuat dari sebelumnya pun bahkan sampai membakar tenda. Tak puas sampai di situ, bahkan mereka akan datang kembali di lain waktu. Setelah kejadian itu, grup cewek gaul malah menyalahkan para otaku karena cari masalah dengan para berandal. Merasa kesal karena dianggap yang kelah di atas kekacauan ini, para otaku pun memutuskan untuk pergi karena merasa tak nyaman. Meski ketua berusaha menghentikan mereka, namun karena keputusan para otaku sudah bulat, jadi usaha ketua pun sia-sia. Setelah mendengar cerita itu, Haruka pun nampak bangga karena mereka telah bekerja keras. Oleh karena itu, Haruka pun akan mengadakan pesta makan jamur. Beberapa hari kemudian, para otaku nampak meninggalkan Haruka. Para otaku pun mengajak Haruka untuk menyusuri sungai mencari kota dan menjadi petualang. Para otaku mengajak MC karena merasa mereka satu frekuensi saat di kelas. Meski Haruka membenarkannya, bahkan mereka sampai saling pinjam buku, namun tetap saja Haruka berkata hal demikian. Meski tertarik dengan kota, namun karena status terkutuk ini, ia hanya akan menghambat mereka. Setelah itu, Haruka pun akan mengawasi anak-anak yang lain. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan Kobold. Meski berhasil digigit, namun pada akhirnya sang MC bisa mengalahkannya. Tak lama kemudian Haruka pun sampai di tenda. Namun ia dibuat terkejut karena para murid sudah pergi dari sana. Setelah menggunakan skill pelacak, Haruka pun melihat jejak jika mereka telah menyeberangi sungai. Dan setelah mengikuti jejak itu, Haruka tak sengaja bertemu dengan grup cewek gaul. Awalnya Haruka tak ingin bertemu dengan mereka dan memutuskan untuk melarikan diri. Namun sesaat kemudian, dan ternyata grup cewek gaul sedang mencari para otaku untuk meminta maaf kepada mereka. Para cewek-cewek itu pun sadar jika mereka telah berbuat salah. Terlebih lagi mereka bisa bertahan hidup sampai sejauh ini karena berkat para otaku. Meski merasa jika para cewek gaul mempunyai tekad yang kuat untuk meminta maaf, namun karena merasa tak enak kepada para otaku, jadi Haruka pun akan memastikan keseriusan mereka. Namun saat sang MC menanyakan keseriusan mereka untuk meminta maaf, para cewek gaul malah menangis dengan sangat kencang karena mereka takut akan dimakan oleh monster. Singkat waktu, para cewek gaul kemudian memohon agar Haruka mengajari cara bertahan hidup sampai mereka meminta maaf kepada para otaku. Hal ini dilakukan karena mereka ingin menebus kesalahannya. Namun saat mereka memohon, hal mengejutkan pun terjadi. Haruka pun tak mengerti mengapa skill perbudakannya aktif. Bahkan saat ini mereka terdaftar sebagai budak sang MC. Setelah menjadi budak, mereka hanya diam dan tatapannya juga kosong. Bahkan saat Haruka mengajak ngobrol, mereka tetap diam. Tak hanya itu, mereka bahkan menghabisi musuh tanpa bicara sedikit pun. Dan setelah mengalahkan monster, mereka mencungkil kristal sihir dari tubuh monster itu dan menyerahkannya kepada sang MC. Melihat kejadian ini, Haruka pun merasa ketakutan karena jika ketua melihatnya, dia pasti murka. Diketahui jika sejak dulu Haruka tak berani menentang ketua kelas. Di tengah Haruka yang termenung dan bertanya-tanya bagaimana cara membatalkan perbudakan, nampak ketua tak sengaja bertemu dengan Haruka. Namun saat ketua menghampirinya, Haruka yang masih fokus dengan masalah perbudakan pun tak menyadari keberadaan ketua kelas. Dan secara tiba-tiba, di sisi lain, nampak grup berandal masih mengincar para gadis dan akan menyingkirkan orang-orang yang mengganggu rencananya. Di sisi lain, Haruka yang melihat kedatangan ketua kelas pun malah memanggilnya dengan nama nona ketua. Mendengar hal itu, ketua kelas yang bernama Suri pun nampak kesal karena Haruka tak memanggil namanya. Padahal mereka sudah kenal sejak SD. Dan ternyata wakil ketua yang diketahui bernama Makata dan murid wanita yang lain pun juga datang ke sana. Suri lalu menanyakan apa yang terjadi dengan geng cewek gaul karena mereka terlihat sangat aneh. Melihat ekspresi Haruka yang tak bisa menjawab, ketua kelas
kelas pun mulai curiga kepadanya. Dan saat mendengar jika Haruka telah menggunakan skill perbudakan kepada mereka, tentu saja ketua kelas langsung memilih Haruka. Meski sang MC beralasan jika skillnya aktif sendiri, namun para cewek terlihat tak percaya dengan perkataan tersebut. Mereka pun memandangi Haruka dengan tatapan yang dingin. Karena tak ingin terlibat dengan situasi seperti ini, Haruka pun memutuskan untuk pulang. Namun tentu saja dia tak boleh meninggalkan tempat ini. Suri lalu mencoba untuk menyadarkan mereka. Dan pada akhirnya, ketua geng cewek gaul yang diketahui bernama Shimazaki pun tersadar. Setelah memeluk Shimazaki, ketua kelas yang takut jika Haruka berbohong pun memutuskan akan mendengar penjelasan dari geng cewek gaul. Setelah itu, Shimazaki dan yang lainnya pun menjelaskan apa yang terjadi kepada mereka. Sembari menunggu, Haruka yang gabut pun memutuskan untuk latihan memperluas rumah idamannya. Namun saat mencobanya, Haruka malah terbenam ke dalam tanah. Suri yang terkejut dengan kelakuan Haruka langsung mengeluarkannya dari dalam tanah. Ia lalu berkata jika Shimazaki telah menjelaskan semuanya. Ketua kelas juga menanyakan apakah Haruka datang untuk menolong mereka semua. Dan saat mendengar hal itu, Haruka yang bingung pun merasa jika ia tak pernah berkata hal demikian. Dan sesaat kemudian mereka pun berterima kasih kepada Haruka. Karena tak ingin urusan ini jadi panjang lebar, Haruka pun mengiyakannya dan kemudian minta izin untuk pulang. Dan saat mendengar kata pulang, ketua kelas pun menanyakannya. Ia pun dibuat terkejut saat mengetahui jika Haruka mempunyai rumah di dunia lain. Karena murid yang lain merasa iri, ketua kelas pun merundingkan hal ini. Dan setelah berunding sebentar, ketua kelas lalu menanyakan berapa banyak orang yang muat ke dalam rumah Haruka. Sang MC pun berkata dengan jujur, jika rumahnya bisa muat sampai 240 orang. Tak hanya itu, di dalam sana juga ada perabotan yang lain, seperti dapur, toilet, dan kamar mandi. Mendengar hal itu, ketua kelas pun nampak kesal, karena selama ini mereka tinggal di alam liar. Setelah itu, Suri dengan wajah malu-malu meminta Haruka untuk mengizinkan mereka menginap di rumahnya. Mendengar hal itu, sontak Haruka merasa terkejut. Terlebih lagi semua cewek di kelasnya akan menginap di rumahnya. Singkat waktu, Haruka pun mengizinkan mereka. Setelah berjalan cukup jauh hingga para cewek merasa kelelahan, mereka pun pada akhirnya sampai di rumah Haruka. Dan saat melihat rumah Haruka yang sangat luas, sontak saja mereka semua merasa terkejut. Mereka merasa tak percaya jika tempat ini berada di dunia lain, dan menganggap jika tempat ini bagai surga di alam liar. Dan saat Haruka menunjukkan arah kamar mandi, para cewek pun nampak berbondong-bondong untuk masuk kamar mandi tersebut. Melihat kelakuan mereka, Haruka dan ketua kelas pun langsung menegurnya. Sang MC yang tak habis pikir pun merasa jika mereka kelamaan berada di hutan, sehingga kelakuan mereka mirip suku pedalaman. Dan setelah itu, Haruka pun memutuskan untuk mendirikan tenda di luar. Ia pun nampak senang karena bisa menyendiri tanpa diganggu oleh mereka. Namun tak lama kemudian, Suri datang dan mengucapkan terima kasih karena sang MC telah menolong mereka. Ia pun menjelaskan jika sejak para otaku pergi, cowok-cowok yang lain pun juga ikutan pergi. Dan hal itu tentu saja membuat cewek-cewek merasa cemas. Namun sekarang mereka terlihat lebih tenang. Mereka ceria karena di sini ada kamar bagus, makanan enak, dan kamar mandi. Suri pun merasa jika ia telah gagal karena sebagai ketua kelas ia sama sekali tak berdaya. Mendengar hal itu, Haruka pun berkata jika ketua kelas telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Singkat waktu setelah Haruka memberinya motivasi, ketua kelas pun mengucapkan terima kasih karena sekarang ia merasa lebih baik. Suri juga merasa heran mengapa Haruka bisa punya rumah, makanan enak, dan bisa mengalahkan monster. Hal itu membuat Suri merasa jika Haruka sangat tidak wajar. Setelah ketua pergi, nampak Haruka tak bisa tidur karena membayangkan cewek-cewek di kelasnya. Dan pada pagi harinya, nampak sang MC dibangunkan oleh seorang cewek yang bernama Shinami. Ia meminta Haruka untuk bangun karena sarapan paginya sudah siap. Setelah itu, Shinami langsung mendekati Haruka dan berkata jika dia pasti malas bangun. Karena didekati cewek sampai seperti itu, jelas saja Haruka langsung memerah. Ia pun menanyakan perihal sarapannya. Dan saat mendengar jika sarapannya ialah jamur dan ikan bakar, hal ini pun terjadi.
Setelah itu nampak Haruka menikmati sarapan ikan bakar. Setelah memakannya Haruka bahkan sampai menangis karena merindukan kenikmatan memakan ikan. Ketua kelas yang merasa heran pun berkata, jika di dekat sini ada sungai yang membuat Haruka bisa menangkapnya kapan saja. Namun ternyata Haruka tak bisa menangkapnya dan beralasan jika ikannya sangat cepat dan juga licin. Sang MC pun menanya kenapa ada cara mudah untuk menangkap ikan. Setelah mereka tersenyum, Amataka pun akan memperlihatkan cara menangkap ikan. Dan sesaat kemudian, setelah terkesan dengan cara barusan, Haruka pun meminta Makata untuk melakukannya satu kali lagi. Dan ketika Makata mengeluarkan sihir petir, nampak Haruka langsung menyelimutinya dengan sihir kemas. Dan setelah itu ia kemudian melemparkannya ke dalam sungai. Dan yang terjadi, ia berhasil melakukan hal yang sama dengan Makata. Tak hanya itu, sang MC juga mendapatkan sihir petir. Melihat kejadian itu, Suri pun menanya kenapa yang dilakukan oleh Haruka. Sang MC lalu menjelaskan jika ia berhasil mempelajari sihir petir dengan mengambil sihir itu dan sihir kemas, dan ia merasa jika hal ini merupakan efek gabungan dari sihir kemas dan miskin keahlian. Mendengar hal itu, Suri pun berkata jika Haruka sangat hebat karena bisa belajar sihir dengan mudah. Namun Haruka enggan jumawa dan berkata jika ia mendapatkan skill sisa yang menyedihkan, tak seperti mereka yang sudah mengambil skill bagus. Setelah itu Haruka pun menanyakan rencana ketua kelas selanjutnya. Meski belum memutuskan, namun mereka berencana untuk pergi ke kota. Mengetahui hal itu, Haruka pun berkata jika geng cewek gaul juga ingin memburu para otaku. Namun saat mendengar kata memburu, cewek gaul pun protes karena mereka hanya ingin meminta maaf. Karena ingin pergi ke kota, mereka pun ingin meningkatkan levelnya. Dan karena hal itu, sang MC pun dengan senang hati akan membantu mereka. Singkat waktu sebelum latihan menaikkan level, Haruka pun meminta mereka untuk menunjukkan levelnya masing-masing. Dan saat mendengar jika level mereka di atas 16, sontak hal itu membuat Haruka merasa terkejut karena levelnya sendiri masih berada di level 7. Awalnya Haruka merasa jika ia tak dibutuhkan untuk melatih cewek-cewek sakti ini. Namun berhubung di sana ada kobol, jadi Haruka pun meminta mereka untuk mengalahkannya. Terlebih lagi kobol yang ada di sana masih berada di peringkat rendah. Pada awalnya para cewek merasa jika mereka bisa mengalahkan monster itu dan sekali pukul. Namun sesaat kemudian, Let's Kobo! Melihat hal itu, jelas saja Haruka merasa kesal dibuatnya. Mereka pun beralasan jika monster itu bisa menggigit dan gerakan mereka juga terlalu cepat. Dan setelah itu mereka pun memulai rapat strategi. Dan setelah selesai, mereka pun akan kembali melawan para kobol. Di dalam tenda, nampak Chinami ingin berbicara dengan sang MC. Chinami berkata jika ia trauma karena menjadi target cowok-cowok nakal. Oleh karena itu ia tadi pagi menguji Haruka karena takut jika sang MC akan sama seperti mereka. Namun saat sang MC menyediakan tempat tinggal dan makanan untuk para cewek bahkan mengajarinya bertarung, hal itu membuat Chinami beranggapan jika sang MC berbeda dari cowok lain. Setelah berkata hal itu, Chinami tiba-tiba memerah dan akan kembali memanggil sang MC besok jika ikannya sudah matang. Setelah mengiyakannya, Haruka malah memanggilnya cewek ikan. Keesokan harinya nampak Haruka menikmati ikan bakar. Ia pun berterima kasih karena Chinami kembali datang untuk membawanya sarapan. Namun tak lama kemudian ia merasa heran karena para cewek tak kapok melawan para kobol. Dan saat mereka akan pergi, nampak ketua tiba-tiba datang dan minta mereka untuk latihan terlebih dahulu sebelum melawan monster itu. Singkat waktu setelah latihan melawan goblin, mereka pun kembali menantang para kobol. Namun sesaat kemudian Haruka nampak terkejut karena ada cewek yang kecapean, bahkan mereka beralasan sakit perut. Dan setelah melihat hal itu, sang MC pun merasa jika pelatihan ketua telah gagal total. Di lain sisi, pertarungan para cewek dan kobol pun dimulai. Nampak Chinami tiba-tiba datang dan menghalau serangan kobol. Bersamaan dengan itu nampak ketua geng cewek gaul melancarkan serangan. Dan sesaat kemudian, pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan para kobol. Nampak ketua kelas juga sangat senang dengan hasil tersebut. Setelah melihat mereka mengalahkan para kobol, Haruka pun turut senang dibuatnya. Dan ia pun tak sabar menjalani hidup sendiri di dunia ini dan bebas. Namun setelah mengatakan hal itu, ketua tiba-tiba datang dan berkata jika mereka akan pergi ke kota bersama. Mendengar hal itu, jelas saja Haruka nampak terkejut karena ia tak pernah berkata akan ikut dengan mereka untuk pergi ke kota.
Singkat waktu, mereka pun bersiap untuk pergi ke kota. Setelah mereka pergi, entah mengapa ketua gak ikut dan malah bersama Haruka. Haruka pun berkata jika mulai sekarang, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Di sisi lain, nampak seorang murid berlari ketakutan karena dikejar oleh orang misterius. Ia pun berkata jika dirinya tak mempunyai skill seperti itu dan memohon kepadanya untuk tak membunuhnya. Namun sesaat kemudian, setelah itu nampak Haruka dan cewek-cewek yang lain akan pergi keluar dari hutan. Sang MC pun memutuskan untuk pergi bersama mereka karena saat ini geng berandal sedang mengincar para cewek. Jadi untuk saat ini keselamatan cewek-cewek adalah prioritas utama sang MC. Setelah itu nampak mereka menemukan seekor orc. Haruka pun meminta mereka semua untuk mundur dan mengamati dirinya sehingga mereka dapat mempelajari bagaimana cara mengalahkan orc tersebut. Dan sesaat kemudian pertarungan mereka pun dimulai. Namun saat monster itu menyerang, Haruka tiba-tiba hilang entah kemana. Dan ternyata Haruka secara cepat berpindah ke belakang orc tersebut dan juga berkata jika monster itu sangat lambat. Diketahui jika menurut para otaku, orc kebal terhadap serangan fisik dan dia baru bisa dikalahkan dengan serangan sihir terpusat. Setelah itu Haruka pun mengecek statusnya dan memikirkan sihir apa yang bagus untuk melawan orc tersebut. Haruka juga memberitahukan jika selain sihir api ia juga mendapatkan sihir elemen lain berkat sihir kemas. Namun secara tiba-tiba keberadaannya diketahui oleh orc tersebut dan sesaat kemudian melihat orc tersebut tumbang hanya dengan satu kali pukulan, jelas saja Haruka dan cewek-cewek yang lain merasa terkejut. Sang MC nampak heran karena seharusnya orc tersebut kebal terhadap serangan fisik. Dan tak lama kemudian nampak para cewek memberikan tatapan sinis. Hal itu pun membuat Haruka merasa bersalah dan ia berjanji akan menyerang dengan sihir di pertarungan selanjutnya. Tak lama kemudian mereka kembali menemukan seekor orc. Sesuai janji Haruka akan menyerangnya dengan sihir api yang ia dapatkan setelah menggunakan sihir temperatur. Dan sesaat kemudian secara mengejutkan orc itu lagi-lagi tumbang hanya dengan satu kali serangan. Hal itu pun membuat Haruka bertanya-tanya karena menurut info, orc itu susah mati meski pakai serangan sihir. Melihat apa yang terjadi barusan, jelas saja para cewek sama sekali tak mengerti. Suri lalu berkata jika tak ada yang bisa dipelajari dari Haruka karena dia terlalu istimewa. Pada malam harinya di saat para cewek makan jamur bersama, dari kejauhan Haruka sedang membuat lubang perangkap yang dibuat menggunakan sihir tanah. Ia juga membuka skill peta yang tampaknya didapat dari skill penilaian. Setelah memeriksa rute selanjutnya, Haruka tiba-tiba mendeteksi kehadiran seseorang. Awalnya ia mengira jika yang datang adalah monster. Namun saat memeriksanya ia melihat ada 4 orang. Hal itu membuat Haruka nampak khawatir karena mengira jika mereka ialah geng berandal. Namun sesaat kemudian Haruka merasa lega karena ternyata mereka adalah geng badut kekar. Ia lalu menanyakan apa keperluan mereka datang ke tempat ini. Awalnya sang MC mengira jika geng badut kekar datang karena ingin menguntit para cewek. Namun mereka langsung membantahnya karena tujuan mereka yaitu ingin menemui Haruka. Diketahui jika geng badut kekar tak muncul di hadapan para cewek karena mereka sudah tak bisa mempercayai siapapun. Mereka juga memberitahukan jika masih ada skill yang lebih berbahaya dari pengontrol dan bekasi yang dimiliki oleh geng berandal. Dan saat mendengar hal itu Haruka pun mengetahui jika skill yang dimaksud ialah skill perampas. Setelah ngobrol sebentar, geng badut kekar pun merasa jika skill perampas tak dimiliki oleh geng berandal, melainkan dimiliki murid yang lain. Dan saat mendengar hal itu, Haruka dengan wajah tersenyum pun menanyakan bagaimana jika dirinya mempunyai skill itu. Merespon perkataan Haruka barusan, geng badut kekar malah merasa lega jika skill itu dimiliki oleh Haruka. Namun mereka ingin memastikan apakah benar Haruka memiliki skill itu. Namun ternyata Haruka tak memilikinya dan berkata jika ia mempunyai skill perbudakan. Dan saat mendengar hal itu geng badut kekar pun nampak terkejut karena skill perbudakan terdengar lebih berbahaya. Tapi meski demikian mereka merasa tenang
tenang karena Haruka lah yang memiliki skill itu. Mereka tenang karena Haruka hanyalah seorang penyendiri. Intinya sekarang mereka hanya ingin memperingatkan Haruka tentang ancaman dari skill perampas itu. Dan setelah memperingatkan Haruka, mereka pun akan kembali mengawasi para berandal di dalam hutan. Mereka juga meminta sang MC untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada ketua kelas dan murid-murid yang lainnya. Setelah mereka pergi, ternyata ketua kelas telah menguping pembicaraan mereka. Keesokan harinya nampak mereka akan berangkat untuk menyusuri hutan. Dan setelah itu Suri lalu menemui Haruka karena dia ingin berbicara empat mata dengannya. Dan ternyata Suri ingin membahas tentang apa yang dibicarakan geng badut kekar semalam. Mendengar hal itu Haruka lalu menyampaikan jika mereka menitipkan salam kepadanya. Namun Suri menyampingkan hal itu karena ada sesuatu yang lebih penting yang ia ingin sampaikan dengan sang MC. Dan ternyata Haruka sudah mengetahui jika Suri ingin memberitahukan jika dia memiliki skill perampas. Mendengar hal itu jelas saja Suri merasa terkejut mengapa Haruka bisa mengetahuinya. Padahal rahasia ini cuma diketahui oleh para otaku. Suri juga merasa heran mengapa Haruka tetap menolongnya dan tak merasa takut kepadanya. Padahal skill perampas adalah skill yang menyeramkan karena bisa merampas skill orang lain dengan cara membunuhnya. Dan siapapun pasti takut saat mendengar hal itu. Namun saat mendengar hal itu Haruka lalu menanyakan mengapa ia harus takut. Padahal para otaku juga tak takut dengan skill tersebut. Haruka juga memberitahukan jika para otaku telah menyegel pengontrol dan bagasi milik berandal. Tapi mereka tak menyegel skill perampas milik ketua kelas. Dan alasannya mereka merasa tenang karena skill itu ada di tangan ketua kelas. Haruka juga tak merasa khawatir karena ketua kelas lah yang memiliki skill tersebut. Mendengar hal itu Suri pun nampak senang sampai ia meneteskan air mata. Haruka yang melihatnya pun berkata jika belakangan ini ketua jadi lebih cengeng. Haruka-kun no sei da yo. Meski Haruka membantah hal itu, namun Suri tetap menganggap jika Haruka lah yang telah berbuat banyak kepadanya. Setelah itu nampak mereka kembali menyusuri hutan. Singkat waktu di saat Haruka menemukan sebuah sungai, ia pun ingin mencoba sesuatu. Sang MC lalu mencari alasan dan berkata kepada ketua kelas jika tempat ini lumayan aman, sehingga ia ingin pergi mengintai atau semacamnya. Karena merasa curiga, ketua kelas pun ingin ikut bersama sang MC. Namun Haruka menolak dan segera pergi dari sana. Setelah berlari cukup jauh, nampak Haruka menggunakan selubung sihir. Dan setelah itu, ia membuat tubuhnya menjadi ringan dengan sihir bobot. Meski tanpa skill sakti, Haruka bisa menggabungkan banyak hal. Dan setelah menggunakan kedua skill itu, nampak Haruka bisa melompat dari pohon satu ke pohon yang lain. Bahkan sekarang ia bisa terbang. Namun secara tiba-tiba, beruntung berkat selubung sihir dan penguat fisik, Haruka bisa terhindar dari kematian. Melihat Haruka berantakan setelah mengintai, jelas saja ketua kelas nampak panik. Dan saat mendengar penjelasan Haruka yang terbang ke langit dan terjatuh ke tanah, jelas saja ketua kelas langsung memarahinya. Dan setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Meski banyak hal yang terjadi, mulai dari kehilangan anggota, bermain-main di sungai hingga dikejar oleh monster, pada akhirnya mereka pun berhasil keluar dari hutan. Dan setelah memeriksa skillnya, nampak Haruka mendapatkan skill langkah udara. Setelah itu Haruka pun mencoba skill tersebut. Melihat Haruka melayang, jelas saja ketua kelas nampak terkejut. Haruka lalu berkata jika ia akan memastikan keamanan di depan sana. Dan setelah memeriksanya, nampak Haruka menemukan penduduk di dunia ini. Dan sepertinya mereka diserang oleh segerombolan monster. Setelah Haruka melaporkan hal itu, para cewek pun memutuskan untuk menolong mereka. Sang MC kemudian berpikir meski mereka diserang oleh monster, namun ia tak bisa memastikan apakah orang tersebut baik atau jahat. Karena para cewek terlalu naif, Haruka pun berkata bagaimana jika mereka ialah kelompok bandit. Sang MC yang tak ingin mengambil resiko pun memutuskan untuk tak menolong mereka. Namun setelah mendengar hal itu, ketua kelas tiba-tiba menghentikan Haruka. Ia kemudian berkata jika mereka ialah penjahat yang akan melukai teman-temannya, maka ketua kelas akan melawan mereka. Namun jika mereka bukanlah penjahat, tentu saja ketua akan menolong
menolongnya. Mendengar hal itu Haruka pun tersenyum dan berkata jika ia saja yang akan pergi. Karena berlari saja tak akan sempat, jadi Haruka pun akan memperkuat fisiknya dengan selubung sihir, serta mengurangi berat badannya dengan sihir bobot. Dan terakhir ia akan menambahkan sihir angin untuk menambah kecepatan. Setelah berhasil, entah mengapa ketua kelas malah terseret dengan sihir angin tersebut. Haruka yang tak menyadarinya pun langsung menggunakan langkah udara. Di tengah sang MC yang sangat bahagia karena sekarang dirinya bisa terbang bebas. Namun sesaat kemudian, melihat hal itu tentu saja mereka nampak terkejut dengan apa yang terjadi barusan. Haruka lalu menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Namun mereka nampak heran karena mengkhawatirkan keadaan sang MC dan Suri yang nampak babak belur. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka pun memperkenalkan dirinya. Diketahui jika yang berambut hitam bernama Ofter dan yang satunya bernama Gatek. Tak hanya mereka, di sana juga ada 3 orang gadis. Diketahui jika mereka sedang menjalankan misi untuk membasmi monster yang sering menyerang para pedagang. Namun sayang mereka tak cukup kuat, ditambah lagi ada monster besar yang bernama Big Grand Wolf. Karena merasa kasihan, jadi Haruka pun memberikan jamur kebugaran kepada mereka. Setelah memakannya badan mereka pun kembali bugar. Tak hanya itu, bahkan jamur kebugaran bisa menghilangkan rasa sakit dan rasanya pun juga sangat enak. Melihat hal itu Haruka pun tak menyangka bahwa jamur itu sangatlah berharga. Dan sesaat kemudian nampak Haruka merasa iri. おっさんはこんな美女たちとパーティーなのか。なんかイラついてきた。 Setelah itu nampak Suri sadar dan cewek-cewek yang lain juga telah sampai di sana. Mereka juga nampak antusias setelah melihat Nona Elf. Singkat waktu mereka pun diantarkan ke kota Umui. Dan setelah sampai di depan gerbang, para cewek pun nampak bahagia. Di sisi lain, nampak para berandal telah naik level cukup banyak dan sekarang mereka pun akan mencari para cewek dan menyerangnya. Namun sebelum itu Tanaka yang ada di sana pun menyarankan mereka untuk melepaskan segel pengontrol dan bagasi terlebih dahulu. Mendengar hal itu, ketua geng berandal pun berkata jika ide itu sangat bagus. Karena segel itu hanya bisa dilepas oleh para otaku, jadi geng berandal pun akan mencari mereka terlebih dahulu. Dari kejauhan, nampak geng badut kekar mengetahui rencana mereka. Di sisi lain, nampak cewek-cewek merasa senang dengan suasana di kota Umui. Terlebih lagi di sana sangat ramai dan menyenangkan. Namun Haruka nampak murung karena tempat ini tak cocok untuk orang penyendiri seperti dirinya. Karena sudah mengantar semua cewek ke kota dengan aman, jadi sepertinya tugas MC telah selesai. Setelah itu nampak ketua kerepotan karena semua cewek malah asik sendiri dan melupakan tujuannya saat berada di kota. Dan karena hal itu ketua pun langsung menertibkan mereka. Ia lalu memberitahukan perihal rencana berikutnya. Pertama, mereka akan pergi ke Serikat Petualang dan menukar hasil dari melawan monster dengan uang. Setelah itu, mereka akan mendaftar menjadi petualang dan pergi ke penginapan bersama. Dan setelah melakukan semua itu, baru mereka akan mencari para otaku. Tak lama kemudian, mereka pun pergi ke Serikat Petualang. Nampak para petualang di sana memberikan tatapan tajam karena mereka hanya pemula dan sekumpulan bocah. Bersamaan dengan itu Ofter pun berkata kepada Haruka jika kepala serikat telah memanggilnya. Dan saat menemui kepala serikat, Haruka pun nampak ketakutan. Ternyata kepala serikat tersebut ingin mengucapkan sesuatu kepada Haruka. Dan sesaat kemudian Haruka pun nampak lega karena mengira jika ia akan dimarahi. Dan setelah itu Haruka pun akan menukar kristal sihirnya dengan uang. Namun saat Haruka mengeluarkan semua kristalnya yang sangat banyak, jelas saja pegawai di sana nampak terkejut karena butuh waktu yang lama untuk menilai semua kristal ini. Jadi pegawai di sana pun memohon kepada Haruka untuk menunggu sampai besok. Setelah itu ketua lalu memberitahukan jika mereka semua telah selesai mendaftar menjadi petualang. Ofter dan Gatek pun nampak terkesan karena para cewek lumayan hebat. Terlebih lagi mereka semua berlevel di atas 30. Bahkan para petualang tadi yang bersikap seram sekarang malah memuji cewek-cewek. Setelah itu giliran Haruka yang akan mendaftar. Sang MC pun nampak senang karena sekarang ia tak akan menjadi pengangguran lagi. Ketua juga yakin jika Haruka akan menjadi petualang hebat. Terlebih lagi mereka sampai sejauh ini semuanya karena berkat Haruka. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. 残念ですが、登録できませんね。 Diketahui jika minimal menjadi seorang petualang harus berlevel 10. Selain itu Haruka harus mempunyai
tim. Dan jika bekerja sendirian, dia baru dianggap pemula saat level 20. Dan dia harus level 30 agar diakui sebagai petualang handal. Mendengar hal itu jelas saja Haruka nampak sedih karena level 20 masih terlalu jauh baginya. Apalagi ia tak bisa bikin tim gara-gara mempunyai skill penyendiri. Mendengar hal itu ketua kelas pun turut prihatin. Setelah itu mereka pergi ke penginapan yang disarankan oleh serikat. Namun sesaat kemudian, ここはラブホですか？なわけないでしょうよ。 meski kasur di penginapan itu cukup nyaman, namun Haruka tetap merindukan hutan. Keesokan harinya Haruka pun merasa jika para cewek pasti bisa bertahan di kota ini. Oleh karena itu setelah menerima uang dari penukaran kristal, SMC pun akan kembali ke hutan. Setelah itu nampak pegawai serikat meminta maaf karena uang yang mereka berikan kepada Haruka tidaklah cukup. Ketua serikat juga minta maaf karena penukaran kristal Haruka yang cukup banyak membuat proses penukarannya belum selesai. Karena pembayarannya masih belum cukup, jadi ketua serikat pun akan membayar Haruka secara bertahap. Haruka yang tak masalah dengan hal itu pun menyetujuinya. Diketahui jika uang yang didapat SMC kali ini semuanya berjumlah 8 juta hil. Karena nilai mata uang di sini sama dengan uang di dunia asalnya, jelas saja Haruka nampak senang karena uang tersebut sama dengan 8 juta yen. Setelah itu Haruka pun memutuskan untuk berbelanja dulu sebelum pergi ke hutan. Para cewek juga akan berbelanja barang-barang yang mereka butuhkan. Melihat hal itu, Gatek pun akan mengajak Haruka ke toko yang bagus. いい店。なんかよからぬこと考えてる？ Mendengar toko yang bagus, Haruka pun nampak memerah karena mengira jika toko itu ialah pelayanan plus-plus. Namun ternyata toko tersebut ialah toko senjata rahasia. Diketahui jika toko ini mengumpulkan barang-barang unik dari labirin. Meski tempatnya nampak mencurigakan, namun kualitas barangnya sangatlah bagus. Dan setelah itu Haruka pun akan mencobanya terlebih dahulu. Setelah mencoba semuanya, Haruka pun nampak senang dan memutuskan untuk memborongnya. Namun sesaat kemudian ia nampak tertarik dengan aksesoris yang bernama kalung muat 7. Setelah menanyakannya, diketahui jika kalung tersebut mempunyai efek penggabungan. Dan jika Haruka menggunakan kalung ini, maka dia bisa menggabungkan 7 benda dan bisa menggunakan efek di tiap bendanya. Mendengar hal itu, Haruka pun nampak antusias karena ia bisa menggabungkan perlengkapan desa dengan banyak hal. Namun sesaat kemudian ketua tiba-tiba menegur Haruka karena dia masih berbelanja saat sudah larut malam. Dan saat disuruh pulang, Haruka pun beralasan jika ia akan pulang sebentar lagi setelah membeli sulur kepasilan. Diketahui jika sulur kepasilan dapat memperkuat batang kayu atau tongkat sihir. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata Haruka tak sengaja menggabungkan barang-barang yang belum ia bayar. Melihat hal itu, pemilik toko pun marah-marah karena Haruka yang belum membayar malah menggabungkan semua barangnya. Dan karena hal itu, pemilik toko pun meminta Haruka membayar 10 juta hil. Mendengar hal itu, sontak Haruka merasa terkejut. Gatek yang ada di sana pun meminta tolong kepada pemilik toko untuk memberinya harga murah demi dirinya. Terlebih lagi mereka sekarang hanya mempunyai 8 juta hil. Dan karena kejadian ini, Haruka pun nampak shock karena ia tak bisa berbelanja lagi. Keesokan harinya nampak Haruka masih saja murung. Diketahui jika kemarin ia berhasil menawar hingga 8 juta hil yang membuat uangnya habis sepenuhnya. Haruka pun berencana mencari kristal sihir untuk mengumpulkan uang. Namun sayang orang luar harus jadi petualang dulu agar bisa diizinkan keluar dari kota. Apalagi kalau menyelinap di antara para cewek, Haruka pasti bakal dihentikan karena takut akan bikin onar. Namun karena dirinya tak cocok tinggal di kota, jadi Haruka pun akan menyelinap keluar. Tak lama kemudian nampak SMC menggunakan efek jubah transparan yang digabung dengan jubah warga desa A. Hal itu membuat ketua kelas dan cewek-cewek yang lain tak akan bisa melihatnya. Dan benar saja, Haruka bisa lewat di depan mereka semua tanpa ketahuan. Haruka yang merasa senang pun langsung berlari dan akan melompati pagar. Namun sesaat kemudian, karena pelariannya diketahui para cewek, jelas saja misi pertama ini pun gagal. Setelah itu nampak para cewek akan berangkat menjalankan misi pertamanya. Mendengar Haruka mau ikut, ketua kelas pun menolaknya karena kemarin dia mau kabur. Namun tak lama kemudian,
Pada akhirnya misi pelarian pun berhasil. Karena tujuannya adalah pergi ke hutan, jadi Haruka tak peduli dengan apa yang ia temui di perjalanan. Bahkan saat ada bandit yang menyerang kereta, Haruka pun berusaha tak peduli. Namun saat akan pergi, Haruka malah diserang oleh bandit tersebut. Ternyata mereka tak ingin ada saksi mata yang melihat kejadian ini. Oleh karena itu para bandit pun akan menghabisi sang MC. Namun sesaat kemudian, setelah menyerang mereka, Haruka pun merasa jika kekuatan tongkat sihirnya telah berevolusi berkat sulur kepasilan. Para bandit yang masih belum tumbang kembali akan menyerang Haruka dengan jarak dekat karena mereka mengetahui jika Haruka hanyalah seorang penyihir. Namun sesaat kemudian Haruka bisa mengalahkan mereka dengan sekejap mata. Para bandit pun bertanya-tanya apakah benar Haruka adalah seorang penyihir. Dan saat mendengar jika Haruka hanyalah seorang pengangguran, jelas saja bandit itu merasa terkejut. Haruka yang keceplosan pun nampak karena ia tak sengaja mengumbar status aibnya. Karena mengira jika Haruka hanyalah keroco, jadi para bandit pun akan menggunakan skill senjatanya. Diketahui jika skill senjata bisa digunakan di level 20. Hal itu membuat Haruka nampak khawatir karena skill itu sangat berbahaya. Namun sesaat kemudian, meski skill itu cukup kuat, namun karena serangan mereka membabi buta, jelas saja Haruka bisa dengan mudah menghindarinya. Dan pada akhirnya para bandit itu pun pingsan karena merasa kelelahan. Tak lama kemudian seseorang di dalam kereta itu keluar dan berterima kasih kepada Haruka. Diketahui jika dia bernama Miriel, yaitu seorang bangsawan. Setelah menanyakan nama sang MC, Miriel pun memberitahukan jika ia adalah putri pemimpin kota. Jadi karena itu, ia pun meminta tolong untuk menemaninya kembali ke kota. Awalnya Haruka akan menolak permintaan tersebut. Namun saat Miriel akan memberinya hadiah, Haruka pun pada akhirnya menyetujui hal itu. Mendengar Miriel menanyakan di mana ia berasal, Haruka pun menjawab jika ia berasal dari kota Ampas. Sang MC juga mencaci kota tersebut karena tempat tukar kristalnya lamban, tempat daftar petualangannya tidak ramah, dan orang luar tak boleh pergi dari kota tanpa izin. Dan karena kotanya seperti itu, Haruka pun merasa jika penguasanya pasti Ampas. Mendengar perkataan Haruka, Miriel tiba-tiba menangis. Dan ternyata dia adalah putri dari penguasa kota Ampas yang dimaksud Haruka. Itu artinya Miriel merupakan putri dari penguasa kota Umui. Mendengar hal itu jelas saja Haruka nampak terkejut. Terlebih lagi mereka akan kembali ke kota tersebut. Hal itu pun membuat Haruka ingin keluar dari kereta. Namun Miriel menghentikannya karena Haruka harus menerima jamuan serta ia akan membuktikan jika kotanya tidaklah Ampas. Di sisi lain nampak geng badut kekar menghentikan geng berandal. Mereka pun tak akan membiarkan geng berandal menyentuh para cewek. Namun saat ketua geng berandal itu akan menyerang, hal mengejutkan pun terjadi. Melihat ketua geng berandal tumbang, sontak membuat geng badut kekar merasa terkejut. Anggota geng berandal yang marah besar pun langsung menyerang orang yang telah membunuh sang ketua. Namun secara tiba-tiba, melihat semua anggota geng berandal berhasil dibunuh, jelas saja membuat geng badut kekar merasa ketakutan. Mereka pun berusaha kabur dari sana. Namun sayangnya si pembunuh tersebut berhasil menghentikan mereka. Sembari membawa pedang si ketua berandal, pembunuh itu pun perlahan mendekati mereka. Namun secara tiba-tiba scene berpindah di saat Haruka sampai di kota Umui. Sembari menangis, Miriel pun menanyakan mengapa Haruka sangat tak ingin kembali ke kota ini. Dan saat melihat gadis itu menangis, Haruka pun merasa tak tega. Setelah sampai, Haruka pun dibuat terkejut saat melihat rumah pemimpin kota yang sangat luas. Saking luasnya sampai-sampai membuat sang MC merasa gelisah. Haruka yang memutuskan untuk pulang langsung dihentikan oleh Miriel. Haruka lalu beralasan jika sebenarnya dirinya mau nunggu di luar. Namun gadis itu tak percaya dan menganggap Haruka ingin pulang diam-diam. Singkat waktu, Miriel pun menjamu Haruka karena dia telah menyelamatkannya dari para bandit. Melihat makanan yang sangat lezat itu, jelas saja Haruka merasa gembira. Dan tanpa pikir panjang ia pun langsung menyantapnya dan menghiraukan Miriel yang sedang berbicara kepadanya. Tak hanya menjamu Haruka, Miriel juga memberinya uang serta memberinya kartu identitas dengan nama Haruka dan kota Umui. Diketahui jika kartu itu bisa digunakan sang MC untuk keluar masuk kota dengan bebas. Melihat Haruka sangat senang dengan hadiah itu, Miriel pun merasa kesal karena sebelumnya Haruka sangat
benci kau temui. Terlebih lagi Haruka sampai saat ini masih menghiraukannya, padahal Miriel sudah berdandan serta memakai gaun yang sangat cantik. Setelah itu nampak Haruka diinterogasi oleh para cewek. MC lalu menjelaskan jika ia tak berusaha kabur dan kemarin ia diundang ke rumah pemimpin kota. Dan saat mendengar hal itu ketua kelas pun menanyakan mengapa Haruka bisa dipanggil ke sana. Karena Haruka tak menjelaskan alasannya secara rinci, jadi pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi bekerja. Namun sebelum itu ketua kelas kembali memperingatkan Haruka untuk tak pergi dari kota ini. Meski Haruka mengiyakannya, namun tentu saja ia berbohong. Karena saat ini sang MC sangat bersemangat untuk pergi ke hutan. Terlebih lagi ia bisa keluar dengan bebas setelah mendapatkan kartu identitas dari Miriel. Namun sebelum pergi, Haruka akan membelanjakan uang pemberian dari Miriel serta menikmati makanan selain jamur dan meninggalkan catatan untuk ketua kelas. Tak lama kemudian nampak Haruka akan keluar dari gerbang, dan saat penjaga itu menghentikannya, Haruka dengan wajah tersenyum pun memperlihatkan kartu identitasnya. Dan tentu saja sang MC langsung diizinkan keluar dari kota. Setelah itu nampak Haruka merasa senang karena pada akhirnya ia bisa pulang ke hutan. Namun sesaat kemudian melihat kehadiran orc tersebut, Haruka pun merasa heran karena biasanya mereka ada di area hutan yang lebih dalam. Haruka juga beranggapan jika pertarungannya akan terasa mudah berkat efek benda-benda yang ia beli di toko senjata aneh. Dan setelah menggabungkan benda sebanyak ini, ia tak perlu takut lagi tinggal di dalam hutan. Singkat waktu nampak Haruka merasa terkejut saat melihat bekas darah di tanah. Ia pun nampak khawatir karena mengira jika bekas darah ini milik para otaku. Namun saat melihat jika geng baru kekar sedang mewasi geng berandal untuk melindungi para cewek, Haruka pun kembali khawatir karena takut jika mereka akan bertarung. Setelah menggunakan skill pelacak, Haruka pun langsung berlari dan menyusuri bekas darah tersebut. Dan secara tiba-tiba melihat mereka masih bernafas, Haruka langsung menyiramkan ramuan penyembuh yang ia buat dari jamur. Dengan wajah khawatir, Haruka pun berharap agar mereka segera pulih. Beruntung sesaat kemudian mereka langsung sadar. Mendengar ketua geng baru tekar yang bernama Kakizaki menanyakan keadaannya, Haruka pun tak habis pikir dan memintanya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Setelah itu Haruka lalu memberitahukan jika para cewek aman berada di kota karena berkat kerja keras Badut Kekar. Kakizaki lalu menanyakan apakah geng Badut Kekar telah berjuang dengan baik demi teman-temannya. Mendengar hal itu Haruka pun mengiyakannya dan berkata jika geng Badut Kekar adalah yang terhebat. Singkat waktu, geng Badut Kekar pun menceritakan semuanya kepada Haruka. Mereka juga berkata jika musuhnya kali ini sangatlah kuat dan mereka semua tak mampu mengimbanginya. Tak hanya itu, si pembunuh itu juga merampas senjata mereka. Kakizaki juga beranggapan jika dia sudah merencanakan semua ini, ia juga sudah mengetahui target si pembunuh itu selanjutnya. Dan ternyata target selanjutnya ialah sang ketua kelas karena dia mempunyai skill perampas. Mendengar hal itu Haruka pun merasa heran karena seharusnya cuma dirinya dan para otaku yang mengetahui skill rahasia milik ketua. Kakizaki pun memberitahukan jika si pembunuh itu pasti mengetahui hal ini dari seseorang. Namun karena kehilangan jejak ketua, si pembunuh itu pun menargetkan Badut Kekar dan menyiksa mereka sampai sekarat. Dia juga berencana mengikuti mereka saat meminta bantuan kepada ketua kelas. Namun karena Kakizaki menyadari hal itu, jadi mereka pun mengelabuinya dengan pergi ke gua milik Haruka. Dan si pembunuh itu pasti mengikuti bekas darahnya untuk datang ke tempat ini. Kakizaki pun yakin jika ada Haruka mereka pasti bisa menang. Mendengar hal itu Haruka pun merasa jika sebenarnya ia tak harus ikut bertarung karena dirinya hanya ingin hidup damai di hutan dan hanya ingin jadi penyendiri. Namun karena tak ada pilihan lain, jadi Haruka pun menyetujuinya. Awalnya geng Badut Kekar akan membantu sang MC, namun ternyata Haruka ingin bertarung seorang diri. Mendengar hal itu mereka pun nampak terkejut karena dirasa mustahil jika Haruka melawannya sendirian. Namun saat melihat sorot mata Haruka, mereka pun sadar jika dia pasti punya rencana. Haruka pun meminta mereka untuk pergi ke kota dan menyesali perbuatannya kepada para cewek. Dan pada akhirnya mereka pun pergi dan mempercayakan hal ini kepada Haruka. Setelah mereka
Haruka pergi, Haruka pun sadar jika geng baru tekar pasti bisa membantunya. Namun seandainya mereka semua kalah, tak ada lagi yang bisa melindungi ketua dan para cewek. Oleh karena itu Haruka pun akan bertarung dan menyelesaikan tugas ini seorang diri. Dan ia juga harus bertambah kuat sebelum pembunuh itu datang ke tempat ini. Seperti yang diceritakan Badu Tekar sebelumnya, jika pembunuh itu memiliki skill senjata sakti, diketahui jika skill senjata sangat kuat, namun skill itu tak bisa dibatalkan mendadak dan kerap membuka celah besar. Dan untuk melawannya, ia harus menguasai skill baru yang bisa memanfaatkan kelemahan itu. Tak lama kemudian nampak Haruka melihat goblin yang terpancing aroma darah. Karena mereka memiliki level yang cukup tinggi, jadi Haruka pun akan melawannya untuk meningkatkan level. Setelah menghabisi mereka, nampak level Haruka masih belum naik. Karena hal itu, ia pun ingin melawan monster yang lebih kuat. Beruntung sesaat kemudian datang monster yang sangat kuat, yang diketahui bernama Goblin King. Karena tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini, jadi Haruka pun akan melawannya. Tak lama kemudian nampak goblin itu menyerang dengan sangat cepat. Beruntung berkat jubah hindar Haruka bisa menghindarinya. Dan sesaat kemudian nampak goblin itu kembali menyerang sang MC secara bertubi-tubi. Haruka pun merasa jika monster ini ialah pengguna skill senjata yang hebat. Meski sang MC berhasil menghindar, namun bisa celaka jika ia terkena serangan ini. Karena menganggap Goblin King ialah musuh yang tepat, jadi Haruka akan mencoba serangan barunya. Tanpa pikir panjang, Haruka lalu memusatkan energi sihirnya serta menggabungkan berbagai macam skill. Dan secara tiba-tiba, pada akhirnya Haruka bisa mengalahkannya dalam satu kali serangan. Meski skillnya jelek, namun jika digabungkan, ia bisa menciptakan skill baru. Namun sesaat kemudian Haruka nampak terkejut saat ada monster yang tiba-tiba berada di belakangnya. Dan ternyata monster itu bernama Goblin Emperor yang mempunyai level 50. Melihat monster itu, sontak Haruka merasa panik, terlebih lagi levelnya cuma 9. Namun karena tak ada pilihan lain, jadi Haruka akan melawannya dengan skill yang tadi. Diketahui jika skill gabungan itu bernama skill Gambit. Dan sesaat kemudian, meski sempat tumbang, namun sayang monster itu kembali bangkit. Dan tak lama kemudian monster itu kembali menyerang dengan sangat cepat hingga membuat wajah sang MC terluka. Tak cukup sampai di situ, nampak Goblin Emperor kembali menyerang Haruka secara bertubi-tubi. Beruntung Haruka berhasil membalasnya hingga membuat monster itu tersungkur. Meski nyawa Goblin Emperor itu telah berkurang, namun sayang dia bisa memulihkan dirinya. Dan sesaat kemudian nampak Haruka terkena serangan hingga membuat dirinya terhempas. Meski terkena serangan telak, namun Haruka tak akan menyerah karena lukanya saat ini tak separah apa yang dialami Badu Tekar. Dan sesaat kemudian, pada akhirnya Haruka berhasil mengalahkan Goblin Emperor dan levelnya naik ke level 11. Setelah itu sang MC pun memeriksa statusnya. Meski kekuatannya saat ini belum cukup untuk menandingi si pembunuh itu, namun sang MC berhasil menguasai skill yang ia inginkan. Diketahui jika skill barunya itu bisa menutup celah saat menggunakan skill senjata dan bisa langsung aktif tepat setelah ia memilih skill. Haruka pun yakin jika ia pasti bisa menaklukkan skill sakti milik si pembunuh itu. Dan pada akhirnya, si pembunuh itu pun sampai di gua milik Haruka. Setelah Haruka menyambutnya, nampak si pembunuh itu membuka jubahnya. Dan ternyata si pembunuh itu ialah Tanaka. Diketahui jika Tanaka ialah orang yang bersama geng berandal sejak awal. Scene kemudian berpindah. Nampak para cewek kembali setelah menjalankan misi. Namun tak lama kemudian mereka melihat orang yang mencurigakan di samping gerbang. Awalnya mereka nampak waspada. Namun saat mengetahui jika orang tersebut ialah Kakizaki, mereka dengan wajah gembira pun menghampirinya. Melihat mereka babak belur, jelas saja para cewek merasa terkejut. Dan pada awalnya ketua kelas mengira jika Haruka telah kembali bersama para geng Badu Tekar. Namun Kakizaki membantahnya dan memberitahukan jika saat ini Haruka seorang diri sedang bertarung di hutan. Mendengar hal itu, jelas saja ketua kelas nampak terkejut. Di sisi lain nampak Tanaka merasa kecewa karena Badu Tekar tak memandunya untuk sampai ke tempat ketua kelas. Dan dia malah sampai di tempat menjijikkan seperti ini.
Terlebih lagi ia merasa payah karena telah ditipu oleh geng berut kekar. Padahal ia sudah berpura-pura memihak para berandal bodoh itu agar bisa menjalankan siasatnya. Mendengar hal itu, Haruka pun menanyakan apakah Tanaka telah merencanakan semua ini sejak awal. Dengan senyum villain, Tanaka pun membenarkannya dan memberitahukan jika sejak awal dirinya lah yang telah mengendalikan para berandal untuk memecah belah kelas. Mendengar hal itu, dengan wajah emosi Haruka kembali menanyakan apa yang telah terjadi kepada cowok lain selain geng berandal serta badut kekar. Dan saat mendengar jika Tanaka telah membunuh mereka semua, jelas saja Haruka merasa terkejut. Karena tak ingin ngobrol lagi dengan Haruka, jadi Tanaka pun akan mencari skill perampas tersebut. Ia juga tak mempunyai waktu untuk meladeni sampah yang kebagian skill-skill sisa. Mendengar perkataan itu, Haruka pun berbuat hal demikian. Tanaka yang merasa heran pun menanyakan mengapa Haruka yang seorang penyendiri menghalangi urusannya. Haruka pun dengan lantang berkata jika seorang penyendiri juga ingin melindungi sesuatu. Mendengar hal itu, Tanaka dengan wajah tersenyum pun juga akan membunuh Haruka.